Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi udah jawab dong, kayak kurang semangat ya sama kayak siswa kita harus dipancing 2-3 kali. Ulangin ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Wah, sepertinya hari ini semangat sekali. Sebelumnya Ibu ucapkan, kok Ibu ya? Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir hari ini di ruang BK. Di mana hari ini saya mau sedikit memberikan pengimbasan, bukan pengimbasan ya bahasanya, mungkin ingin menyalurkan materi apa yang sudah saya dapat selama beberapa bulan ini di Guru Penggerak gitu. Jadi selama saya mengikuti pendidikan CGP ini, ada banyak sekali materi yang luar biasa yang menurut saya apabila tidak disampaikan ke teman-teman semuanya mungkin sangat amat rugi, karena ini sangat amat berpengaruh untuk kita, khususnya untuk kita sebagai pendidik gitu. Seperti sebelumnya Mas seperti yang sudah saya tampilkan di slide, kita hari ini akan sedikit membahas atau sharing secara bersama-sama tentang apa itu budaya positif. Kenapa saya menyampaikan tentang budaya positif dari sekian banyak materi yang ada di Guru Penggerak? Karena budaya positif ini menurut saya merupakan satu hal yang paling utama untuk kita sebagai pendidik, untuk kita bagaimana menciptakan sekolah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan visi sekolah gitu. Apabila satu sekolah sudah memiliki budaya positif, saya yakin sekolah itu pasti bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan selama ini. Seperti itu. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang konsep inti budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu ada banyak sekali inti-inti atau dalam-dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita cari tahu gitu. Bagaimana sekolah itu bisa memiliki budaya positif itu juga mempunyai beberapa tahapan, memiliki beberapa komponen. Ada beberapa hal komponen seperti yang ada di slide. Yang pertama ada perubahan paradigma, selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif dan budaya positif itu suatu hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, baru yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti kalau misalnya semuanya itu insya Allah kita bisa melaksanakannya, baru nanti akan tercipta sebuah budaya positif. Sebelumnya saya ingin tanya dulu mungkin sama Bapak Ibu guru yang ada di sini, apa sekilas yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Apa sih itu budaya positif menurut pemikiran sekilas Bapak Ibu? Ada yang bisa menjabarkan? Satu atau dua guru? Sekilas saja, mungkin Ibu Nova. Budaya positif. Budaya positif. Iya, kalau misalnya kita dengar kata budaya positif, apa sih yang pertama kali lewat di kepala kita gitu? Budaya positif itu bukannya budaya yang tidak ada di masyarakat? Iya, benar sekali apa yang dibilang oleh Bu Nova ya. Budaya positif itu emang selama ini sudah ada di masyarakat. Budaya positif itu hanya selama ini pokoknya kita dengar selalu budaya positif, cuman satu yang menjadi masalah kita kurang bisa menerapkan budaya positif itu.
karena kita masih ada miskomunikasi atau perbedaan pendapat dan lain-lain tentang apa itu budaya positif. Nanti di sini kita akan sedikit menjabarkan tentang apa saja perbedaan antara budaya positif dan yang lain-lain. Ayo, Mas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu guru dengan kata berdiferensiasi sudah tidak asing. Bagaimana siswa itu di kelas bisa mencakup 3 gaya belajar sekaligus. Kan sekarang kita sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi kan kita harus bisa memerdekakan siswa itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu metode saja. Jadi kita harus menggunakan beberapa metode, mulai dari kinestetik, audio, visual gitu. Jadi berdiferensiasi itu bagaimana kita di kelas itu kita bisa mencakup 3 gaya belajar siswa gitu. Jadi kita di kelas itu kan gaya belajar macam-macam, setiap anak beda-beda. Jadi bagaimana di satu materi bisa mencakup 3 gaya belajar tersebut dan siswa bisa menyerap dengan gaya belajarnya masing-masing. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu salah satu profil pelajar Pancasila apa saja? Profil pelajar Pancasila yang selama ini sudah kita terapkan, ada lagunya loh itu ya. Apa? Iya benar, gotong royong sudah ada di slide ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nanti kalau saya agak kecepatan nggak apa-apa nih, bisa kita ulang di lain hari ya, atau bisa kita ulang nanti ketemu berdua. Profil pelajar Pancasila, harusnya kita semua Bapak Ibu guru sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dan ini adalah yang menjadi semboyan kita saat ini di kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan mahasiswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pendidikan yang berdiferensiasi tadi, kita harapkan kita semua bisa mewujudkan tujuan pendidikan kita saat ini, yaitu membentuk karakter siswa profil pelajar Pancasila. Itu perubahan paradigma dari awal pembelajaran kita dulu menjadi pembelajaran kurikulum merdeka sekarang. Selanjutnya, ini yang sering terjadi di dunia pendidikan kita, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol kita sebagai guru itu kan ada teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama miskonsepsinya itu ilusi guru mengontrol murid. Ini yang selama ini kita terapkan tapi salah. Kita selama ini berpikir kita ini sebagai guru harus mengontrol murid. Tanpa kita sadari mungkin Bapak Ibu yang di BK yang langsung berhubungan dengan siswa, kita selama ini sering memberikan layanan yang salah gitu. Bagaimana kita suka mengontrol siswa, padahal siswa tersebut kita lupa bahwa siswa SMK itu sudah memahami tentang dunia, sudah sedikit memahami tentang dunia, sudah mempunyai karakter, sudah memiliki rasa egois. Jadi kita sebagai guru, kalau kita mau mengontrol siswa, pasti banyak yang tidak bisa.
Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, dapat melemahkan karakter. Ini juga. Kita ini sebagai guru BK sering banget ya, atau nggak usah guru BK lah, guru mata pelajaran yang lain, suka membuat rasa bersalah dan pada siswa. Misalnya ada siswa yang nakal datang ke kita gitu. Kita pasti kalau mereka datang kita malah ada kadang-kadang kita memberikan seperti misalnya kamu kenapa bisa berantem sama dia? Kamu nggak kasihin nggak dia palanya berdarah? Palanya bocor loh. Kalau kayak kamu kayak mana? Itu kan membuat rasa bersalah. Kita tahu memang tujuan kita itu biar menyadarkan siswanya, tapi ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari pendidikan guru penggerak ini, itu merupakan hal yang salah, membuat rasa bersalah siswa itu, dan juga memberikan kritik tanpa kita sadari. Kita tuh sering banget kritik siswa, bahkan dari mulai baju mereka keluar aja ya, kita pasti omong kita sampai mana-mana. Baju kamu keluar pakai preman aja, kerjaan kamu kayak gini. Sebenarnya itu juga adalah hal yang salah. Nanti bagaimana caranya kita sebagai guru untuk bisa mewujudkan budaya positif, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Ini kita banget Bu. Kalau bahasa anak gaul sekarang ya, ini kita banget, kita sering banget maksa siswa. Kalau misalnya mereka nggak mau ngikutin apa mau kita, pasti kita sering banget maksa. Kamu nggak mau nih, kamu nggak mau pindah dari sini, yaudah kamu dari sini, kamu nggak usah naik kelas. Itu yang sering saya lakukan. Ternyata itu adalah bagian dari memaksa. Kita juga tidak bisa sebagai guru memaksa siswa semau-mau kita. Kita harus memperhatikan juga siswa itu seperti apa. Itulah tujuan dari pendidikan kita. Selanjutnya, disiplin positif. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, disiplin positif dan budaya positif itu berbeda. Disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hadiah. Ini yang sulit dilakukan termasuk saya sampai saat ini. Sulit karena saya pun selama ini mengajar. Jika saya memberikan tugas, saya selalu bilang, silakan nanti kalian buat PPT yang bagus, yang menarik. Nanti kelompok yang bagus minggu depan akan ibu beri hadiah. Luar biasa memang dikumpulkan sama mereka, bagus-bagus semuanya. Tapi ternyata itu merupakan kebiasaan yang salah, dimana kalau kita terus-menerus melakukan hal itu, siswa tidak akan mau mengerjakan hal yang bagus tanpa ada yang memerintahkan. Jadi mereka kalau bahasa kita zaman sekarang takutnya jadi kuman. Begitupun dengan hukuman. Yang tidak mengerjakan silakan kalian nanti lagi lapangan 10 kali. Pasti semuanya pada ngerjain walaupun nggak tahu isinya bener apa salah. Itu juga hal yang selalu kita lakukan. Jadi bagaimana nanti kita pelan-pelan merubah miskonsepsi itu semua untuk menuju yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan yang mulia, yaitu profil pelajar Pancasila.
Pokoknya apapun tujuan kita sekarang di sekolah ini, kita kembali ke profil belajar Pancasila. Oke. Ini kebutuhan dasar manusia. Jika kita mewujudkan budaya positif dan kita menginginkan siswa yang bahasanya kompeten lah ya, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu yang pasti semua orang itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sekolah itu kita harus bisa memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima untuk siswa dari kita sebagai gurunya. Jika memang siswa itu sudah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, sudah pasti siswa itu nanti akan merasa nyaman untuk berada di sekolah. Selanjutnya kebebasan. Bukan maksudnya kebebasan yang berarti siswanya boleh lompat pagar atau yang lain-lain, tidak. Maksudnya kita sedikit memberikan kebebasan, misalnya pada saat mengerjakan tugas, boleh menggunakan apa saja, boleh menggunakan media apa saja, itu adalah kebebasan di dunia pendidikan. Ada kesenangan juga, kita juga harus memikirkan kesenangan siswa. Jangankan siswa, kita aja sebagai guru juga butuh sesekali untuk healing, untuk mencari kesenangan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dilepaskan. Kesenangan itu menjadi salah satu kebutuhannya. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan itu memang kadang-kadang kita butuhkan. Jadi kita sebagai guru pun kadang-kadang ya perlu menegaskan bahwa kita ini guru gitu. Jadi kita sedikit ada penguasaan untuk siswa-siswa agar sedikit mau bekerja sama dengan kita. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, yang namanya motivasi itu banyak sekali, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Jadi PR kita adalah bagaimana kita bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa motivasi itu kepada siswa untuk mau belajar, mau mengembangkan potensi dirinya. Motivasi perilaku itu ada 2, ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh atau role model orang-orang sukses, alumni-alumni sukses, atau mungkin kita bisa sedikit menceritakan tentang kita, tapi bukan sombong ya. Kita hanya menceritakan tentang kita apa adanya, maksudnya biar siswa itu mempunyai motivasi dari luar. Atau lebih bagus lagi kalau kita bisa menumbuhkan motivasi siswa itu intrinsik, jadi dari dalam diri mereka. Cuma ini agak sulit, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa untuk menunjukkan motivasi siswa. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita itu sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Dari kata penghukum aja Bapak Ibu sudah paham kan? Kita itu seperti apa sama siswa, seperti apa bentuk posisi kontrol sebagai penghukum itu sudah sering kita lakukan. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, seperti saya contohkan tadi, itu memang posisi kontrol juga. Terus selanjutnya ada sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita lebih menghargai siswa, tidak menyakiti dia. Itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bapak Ibu, kalau saya tanya dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu mana posisi kontrol yang paling ideal untuk guru? Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5? 3. Memang kalau kita melihat sepintas 3 ya, mungkin karena saya belum menjelaskan yang 5 ya.
Sebenarnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling ideal sebagai guru terus sebagai manajer. Karena manajer itu hampir mencakup seluruh posisi kontrol yang lain. Jadi di posisi manajer itu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, tidak menyakiti siswa, tapi kita juga tetap memantau mereka gitu. Jadi di manajer itu kita benar-benar harus bisa memahami siswa tanpa ada penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu dari posisi kontrol yang paling pas untuk guru. Sepertinya di YouTube juga dulu kita pernah pelatihan atau apa dulu ya di RPSG kalau nggak salah. Kita membahas tentang video-video yang tentang posisi kontrol itu. Ya pernah nggak sih Pak? Bu? Ya bisa ini ya? Ya, itu adalah posisi kontrol. Jadi tanpa saya putar ulang videonya mungkin Bapak Ibu sudah paham mana posisi kontrol yang pas untuk kita. Next, Mas. Selanjutnya keyakinan kelas, ini yang sering kita lupakan terutama guru BK. Kalau guru mata pelajaran saya yakin setiap semesternya pasti sudah membuat keyakinan kelas gitu. Dulu ya, dapat silakan masuk ya. Sebentar Bapak Ibu, ada Bu main. Ya. Keyakinan kelas untuk guru mata pelajaran pasti sudah sering pada saat awal masuk semester, seperti bagaimana aturan yang akan kita sepakati di kelas gitu kan. Misalnya kesepakatan kelas datang tepat waktu atau bertanggung jawabkan tugas, itu kalau guru mata pelajaran pasti sering. Tapi untuk guru BK saya tidak tahu guru BK yang lain Bapak Ibu, tapi kalau saya di sekolah kita kan memang BK sudah masuk kelas gitu ya, tapi kalau saya pribadi saya jarang gitu. Cuman kalau Bapak Ibu guru BK yang lain, mungkin kalau sudah ada yang menerapkan tentang keyakinan kelas, berarti sudah bagus. Bapak Ibu, ternyata kita itu harus mempunyai keyakinan kelas di setiap kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita jadikan nanti sebagai umpan balik apabila siswa ada yang melanggar. Jadi keyakinan kelas ini akan timbul nanti namanya konsekuensi. Jadi apabila ada siswa yang melanggar, nanti akan kita ingatkan kepada konsekuensinya. Itu dari keyakinan kelas. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa tahapan, ada beberapa aturan, bukan aturan sih ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Habis itu yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita tidak boleh ada kata jangan atau tidak dalam membuat keyakinan kelas. Sama seperti kita membuat angket LKPD, Bapak Ibu. Kita tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata tidak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya sampah itu ya buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, bertanggung jawab akan tugas. Jadi nggak boleh ada kata tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ada kata tidak boleh terlambat, tidak boleh. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang bisa mendapatkan konsekuensi bukan hanya siswanya saja, tapi gurunya pun harus bisa mendapatkan konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Gitu. Next, Mas. Ini yang paling terakhir dari semua tahapan budaya positif. Jadi ada yang pernah dengar yang namanya segitiga restitusi, Pak Ibu?
Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi kita itu dalam menangani masalah bisa dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan di dalamnya. Nah, ini dia. Yang pertama kita menanyakan keyakinan, lalu validasi kebutuhan, dan yang terakhir menstabilkan identitas gitu. Yang pertama kita menstabil, kalau siswa ada masalah atau ada datang ke Bapak Ibu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi bukan kalau siswa datang langsung kita semua perangkat besar-besar kalau misalnya mereka berantem atau gimana gitu. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus ini beberapa kalimat pemantik. Contohnya pada saat menstabilkan identitas, misalnya kita bisa nanya sama siswa, oh bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini gitu. Lalu bisa dilanjutkan, apa yang menyebabkan kamu melakukan ini gitu. Terus bisa juga kalimat pemantik yang lainnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah untuk kita menstabilkan identitasnya gitu. Kalau misalnya sudah stabil, lalu kita lanjutkan untuk validasi kebutuhan. Jadi kita cek nih, kita validasi apa sih yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Ini adalah contoh kalimat pemantiknya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita harus nanyain sama siswa apa yang menyebabkan siswa itu melakukan misalnya berantem tadi gitu. Atau kalimat pemantik yang lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tidak langsung menjudge siswa yang selama ini kita lakukan. Memang susah sih Bapak Ibu, termasuk saya pun. Saya sudah mendapatkan teorinya, untuk mempraktekannya saya aja butuh waktu, bahkan untuk mengingat apa kalimat pemantiknya aja kadang-kadang saya lupa. Yang terakhir, jika sudah valid, belum Mas? Jika sudah valid, maka kita kembali menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai, kita sudah tahu apa penyebabnya, kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Itu kalau menurut teori segitiga restitusi. Gitu. Jadi kita bisa mungkin kita bisa menyelesaikan masalah siswa dengan cara yang lebih sabar dengan segitiga restitusi. Bisa dicoba Bapak Ibu, kemarin saya juga udah nyoba sebentar, walaupun saya juga mungkin kelemahannya, bukan kelemahan dari teorinya ya, dari kelemahan kita sebagai gurunya. Ketika kita melaksanakan segitiga restitusi itu, kita perlu perbendaharaan kata yang banyak buat kita membuat siswa itu tidak terpojok. Jadi itu kelemahannya, kita harus berpikir habis ini ngomong apa ya, kalau belum terbiasa. Habis ini ngapain? Itu untuk segitiga restitusi. Selanjutnya, ini kalimat penutup dari materi yang banyak tadi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer
yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar dari nasional pendidikan kita sebagai seorang guru. Memang Bapak Ibu kalau melihat teori yang ada ya, saya saja yang pendidikan guru penggeraknya itu sudah berapa bulan untuk mempraktekannya pusing gitu. Karena memang selama ini saya seperti berkaca, selama saya belajar guru penggerak ini saya sambil ternyata selama ini saya lakukan salah. Habis itu kayak sebagai penghukum, sebagai ini saya kayak mikir, ternyata yang saya lakukan selama ini saya sebagai penghukum gitu. Makanya Bapak Ibu di sini saya sedikit ingin memberikan motivasi pada Bapak Ibu apabila nanti ke depannya ada yang mau mengikuti guru penggerak, bisa banget. Jadi di sini kalau menurut saya guru mata pelajaran guru penggerak sudah banyak sekali, sudah dibuat. Tapi untuk guru BK mungkin belum terlalu banyak. Dan ternyata setelah saya menyelam, ternyata materi guru penggerak itu malah kebanyakan itu materi guru BK. Hampir sama dengan teori kita pada saat kuliah. Cuman kan pas kuliah kita sering ngomong teori itu kadang-kadang pas praktek berbeda. Jadi nanti bagaimana di sini Bapak Ibu semua mungkin pelan-pelan bisa sedikit mencari tahu. Mungkin penjelasan saya terlalu singkat, jadi bisa sedikit mencari tahu bagaimana di YouTube banyak caranya, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Habis itu bagaimana posisi-posisi kontrol, contoh-contohnya dari 5 posisi kontrol tadi, itu semua di YouTube dan lain-lain ada sini. Pak Ibu apakah ada yang ditanyakan mengenai budaya yang positif atau penerapannya? Ya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar juga Bapak Ibu, saya belum terlalu bisa untuk mempraktekannya secara langsung. Ada? Bisa? Oke, kalau misalnya tidak ada, cukup terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga ini semua bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Dan insya Allah nanti ke depannya juga apabila ada suatu hal yang menurut saya perlu di-sharingkan kepada teman-teman, nanti jangan kapok kalau saya undang lagi ke sini ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.